bagian ikan semoga berkah. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Seperti yang panjenengan lihat dalam video, saat ini aku sedang berada di alun-alun Kota Pati nggih. Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023. Seperti yang panjenengan lihat, ini banyak mobil box freezer yang ada tulisannya nelayan Juwana Pati. Karena saat ini aku sedang hadir di acara pembagian gratis ikan oleh nelayan Juwana Pati kepada masyarakat Pati, khususnya masyarakat Kecamatan Pati Kota. Dan karena acaranya ini hari Minggu berbarengan dengan Car Free Day di alun-alun Kota Pati, sekaligus kepada masyarakat yang kebetulan lewat atau hadir, mereka pun dapat pembagian gratis ikan dari nelayan. Nah, yang ingin ku amati dari peristiwa ini adalah begini. Mungkin beberapa waktu ini sempat terjadi kayak semacam panen raya, jadi ikan itu melimpah tangkapan. Nah, saking melimpahnya itu sulit penjualan, akhirnya harga itu sempat anjlok gitu loh. Nah, daripada mungkin tidak terjual dengan harga yang mencukupi, akhirnya para nelayan punya ide untuk sekalian aja dibagi gratis sebagai mungkin bakti sosial nggih kepada masyarakat Pati gitu loh. Ya mungkin tidak semuanya kebagian, tapi sebenarnya ini sudah aksi yang cukup baik lah ya. Nah, yang ingin ku sampaikan dari momentum ini adalah bahwa yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Aku pernah menyampaikan dalam berbagai videoku sebelumnya bahwa salah satu yang perlu kita cermati adalah ketahanan pangan. Bagaimana kita mengolah kembali alam kita sesuai dengan kondisionalnya. Apakah mengolah tanah, mengolah lautan, gunung dan hutan dan sebagainya. Itu perlu kita berdayakan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi eksploitasi, tapi yang terjadi adalah sinkronisasi, keselarasan diri kita dengan alam. Nah, kebetulan aku tinggal di wilayah Pati. Pati ini terkenal dengan julukan Pati Bumi Minatani. Artinya ya ada ikan, ada pertanian gitu loh. Nah, tepat pada momentum sekarang ini adalah salah satu ketahanan pangan. Kalau mungkin zaman dulu itu kan banyak lumbung-lumbung padi yang baru dikeluarkan ketika masa kemarau atau masa paceklik pangan itu dikeluarkan. Nah, kalau di wilayahku sini, daerah Pati sini, saat ini yang menjamur bukan lagi lumbung padi ya, tetapi lumbung ikan, namanya cold storage gitu loh. Jadi semacam gudang penyimpanan ikan yang pakai pendingin modern ya. Ini menjamur luar biasa di wilayah Pati sekitarnya sini ya, Juwana Pati sekitarnya sini. Karena memang kita ada pelabuhan pelelangan ikan, jadinya di sekitarnya Juwana dan sekitarnya, Juwana Pati sekitarnya ini menjamur tumbuh lumbung-lumbung ikan, lumbung-lumbung penyimpanan ikan atau biasanya disebut dengan cold storage gitu loh. Nah, mari kita cermati fenomena ini gitu loh, bahwa ketika terjadi suatu hal seperti ini, ekonomi sedikit terganggu ya. Karena mungkin setelah pembagian ikan ini mungkin distribusi atau penjualan ikan mungkin sedikit tidak normal ya. Mungkin pedagang-pedagang jadi sedikit tidak normal karena mungkin masyarakat melimpah ikan di mana-mana. Jadi harganya pun ya tidak pas. Mungkin tidak menguntungkan lah istilahnya. Tetapi dari sisi ketahanan pangan dengan tumbuhnya berbagai macam cold storage ini atau lumbung ikan ini, itu semoga ini menginspirasi di tempat panjenengan jika misalkan diadakan lumbung-lumbung padi atau lumbung-lumbung jenis pangan yang lain, disesuaikan dengan kondisional geografis wilayahnya masing-masing. Ya kebetulan sekali lagi tadi aku katakan karena ini di Pati, Juwana Pati, kebetulan kita ada laut, ada gunung, ada pertanian dengan julukan Pati Bumi Minatani. Lah yang kutampilkan ini kebetulan ini lagi melimpah ikan, tersimpan di cold storage. Meskipun sudah tersimpan di cold storage masih melimpah juga, akhirnya diberikan secara gratis kepada masyarakat. Nah,
fenomena ini mungkin nanti ke depan bisa saja ini terjadi di tempat lain, atau mungkin bahkan sudah berjalan, mungkin bentuknya aja yang berbeda. Ada pembagian gratis karena surplusnya suatu produksi. Kalau ini katakanlah surplus penangkapan ikan, biayanya tinggi, sementara harga jualnya rendah, sehingga sekalian aja masyarakat nelayan ini memberikannya secara gratis gitu. Mungkin di bidang yang lain atau jenis makanan yang lain juga ada aksi semacam ini, mungkin ayam atau mungkin daging atau mungkin yang lainnya juga ya. Tetapi yang ingin kutekankan di sini adalah bersiaplah dengan ketahanan pangan, sehingga ketika terjadi krisis apapun kita telah sedia makanan sesuai dengan kondisional wilayah kita masing-masing. Ini yang perlu kutekankan, karena apa? Makanan itu penting. Seperti yang ku bilang, tanda kehidupan pertama adalah minuman, air, lalu makanan gitu, lalu tempat tinggal. Nah, ini masalah pangan ini penting karena mungkin nanti ketika terjadi sesuatu hal yang bisa saja mengakibatkan distribusi makanan itu terganggu, kita harus punya persediaan makanan di wilayah masing-masing sesuai dengan kondisional wilayahnya masing-masing. Aku mencoba menginspirasi atau mengingatkan panjenengan semua untuk bersiap jika terjadi kondisional atau situasi yang mungkin di luar dugaan. Seperti ini ya. Ini kebetulan ini panen raya melimpah ikan, harga produksinya itu tinggi, tapi harga jualnya rendah. Akhirnya masyarakat sekalian aja diberikan secara gratis gitu. Lah mungkin di tempat lain nanti akan ada aksi-aksi serupa, meskipun mungkin jenis makanannya atau jenis ketahanan pangannya itu berbeda. Mungkin ini tidak bermaksud untuk ketahanan pangan, tapi secara tidak langsung ketahanan pangan di wilayah kita ini ya semacam ini, melimpahnya ikan dan banyaknya cold storage atau lumbung ikan, sehingga ketika masyarakat membutuhkan itu bisa diberikan secara langsung. Jadi yang ingin kutekankan dari ini adalah bahwa betapa pentingnya kita menyiapkan segala situasinya ketika memang diperlukan, termasuk salah satunya yang penting adalah ketahanan pangan. Apapun jenisnya, kalau di pantai sini mungkin ya ada ikan dan juga mungkin jenis makanan yang lain. Mungkin di tempat panjenengan jenis makanannya lain karena sesuai geografisnya wilayah jenengan. Tapi yang perlu ditekankan adalah ketahanan pangan. Karena bisa saja ke depan nanti ketika situasi sedikit tidak kondusif karena faktor alam atau karena faktor-faktor tertentu, bisa menimbulkan distribusi mata rantai makanan terganggu, itu di wilayah panjenengan telah sedia makanan yang cukup atau ketahanan yang cukup sesuai dengan kondisionalnya masing-masing. Ini perlu tak tegaskan ya, karena seperti yang ku bilang bahwa revolusi alam ini akan mengiringi proses perubahan zaman. Banyak terjadi anomali cuaca, atau ada juga yang mengatakan banyak salah mongso. Begitu pula para nelayan ini pun sedang mengalami semacam anomali cuaca. Jadi cuaca di lautan itu sangat sulit diprediksi. Begitu pula mungkin yang pertanian darat ya, itu juga sangat sulit diprediksi masalah hujan. Tiba-tiba kadang ada hujan lalu banjir dan macam-macam gitu. Tapi apapun itu, apapun kondisional alam seperti yang kukatakan, bencana itu sebenarnya tidak ada. Alam itu hanya merespon pikiran kita, kesadaran kita, dan tindakan kita. Karena itu mari kita kembali hidup yang selaras. Mari kita kembali hidup yang penuh harmoni. Mari kita kembali mencintai tanah kita, laut kita, gunung kita, hutan kita dengan cara yang tepat. Bukan lagi dalam maksud untuk mengeksploitasi sehingga terjadi keuntungan atau hanya sekedar mengambil keuntungan yang luar biasa yang bahkan itu sampai merusak ekosistem alam. Seharusnya kita sadar. Aku yakin bukan hanya di sini, di tempat panjenengan pun mungkin ada terjadi banyak anomali cuaca. Hujan, sekali hujan deras lalu terjadi banjir bandang, tapi sekali kering panasnya minta ampun. Mungkin bukan hanya di sini tapi di tempat panjenengan pun ada. Itu semua
karena cuaca yang memang tidak bersahabat, alam yang sedang tidak harmoni, dan itu menurutku adalah kesalahan kita sendiri. Itu menurutku adalah kesalahan perlakuan kita terhadap alam yang selama ini bukannya bersinkronisasi tapi adalah mengeksploitasi. Mari kita kembali ke fitrah kita, ke jati diri kita, di mana wilayah kita tinggal, di situ tanah air kita junjung tinggi, di mana kita tinggal alam, di situ kita kelola dengan sedemikian rupa dengan penuh cinta, sehingga kita bisa hidup selaras dan membawa kesejahteraan, membawa berkah. Dipahami apa yang aku maksud nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.